suatu program atau proyek yang sudah dilaksanakan, terus kemudian ada pendapat masyarakat misalkan ini kurang maksimal gitu. Kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa itu menyusun RPJMDes terlebih dahulu. Bagaimana mekanisme penyusunan RPJMDes itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mekarwangi News kembali hadir, ditemani dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi di channel Mekarwangi News. Kali ini saya akan membahas atau ingin tahu sejauh mana cara realisasi mengenai program-program yang ada di desa. Tentunya seperti halnya pembangunan jalan lingkungan, seperti itu mungkin kira-kira. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Namun sebelum pembahasannya dimulai, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Mekarwangi News. Baik, selamat datang untuk Bapak Cepi. Ya. Jadi kita sudah biasa salaman dulu ya sebelum memulai perbincangan. Saya ingin tahu ini bagaimana caranya gitu untuk pengajuan proyek-proyek yang ada di lingkungan desa, khususnya seperti halnya ingin membangun MCK, terus kemudian ingin membangun jalan lingkungan. Itu bagaimana mekanismenya atau bagaimana alurnya seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba mungkin menjelaskan bagaimana sih masyarakat mengusulkan kepada pemerintah desa, mungkin seperti itu. Betul. Ya. Untuk membangun di lingkungannya. Contohnya misalkan di lingkungan A pingin dibangun jalan, atau di lingkungan B pingin dibangun MCK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya terkait hal itu. Di pemerintahan desa ada yang dinamakan RPJMDes. Oh, rencana pembangunan desa ya. Pembangunan desa jangka menengah. Betul. Ya. Sebelum disusun RPJMDes, biasanya kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa itu menyusun RPJMDes terlebih dahulu. Betul. Nah, bagaimana mekanisme penyusunan RPJMDes itu? RPJMDes disusun melalui musyawarah di tingkat dusun bersama seluruh masyarakat. Jadi harus ada musdus dulu. Iya, betul. Nah, di sini berarti usulan-usulan yang ada di di lingkungan Bapak Ibu sekalian maupun Bapak Ibu sekalian punya usulan atau boleh diusulkan di musyawarah musdus terkait RPJMDes. Misal dalam musdus itu si A ingin mengajukan MCK, silahkan usulkan di sana. Nanti ada draft usulan. Draft usulan. Setelah dilakukan itu, usulan ditampung di lingkungan, nanti akan dibawa ke tingkat desa untuk dimusyawarahkan, atau yang dinamakan ada musyawarah penetapan RPJMDes atau pembahasan RPJMDes dulu sebelum ditetapkan. Nah, jadi sudah jelas masyarakat kalau pingin lingkungannya dibangun harus ada dulu di RPJMDes. Nah, untuk prioritas utama mungkin di dalam pembangunan di perdesaan itu apa saja yang paling penting? Nah, ini atau yang diutamakan dulu apa? Terkait hal apa saja yang akan dibangun, mungkin ada nanti akan pemerintah desa bersama BPD, bersama masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya akan membahas hal-hal strategis di desa untuk dibangun selama periodisasi kepala desa. Mungkin tahun pertama kepala desa akan membangun ini berdasarkan hasil musyawarah ya, tahun kedua membangun ini, nanti ditetapkan dalam RPJMDes begitu. Jadi kan usulan
ditampung semuanya. Tidak mungkin itu terrealisasi semuanya. Dalam 1 tahun itu, Iya, misalkan ada 10. dalam 1 tahun dan dalam jangka 6 tahun juga kalau wilayahnya luas atau diambil mana-mana saja yang strategis untuk dibangun. Contohnya misalkan seperti apa? Ya, contoh misalkan kan tidak mungkin ini usulan banyak. Yang ini pengen dibangun, yang ini pengen dibangun. Nanti akan diambil titik mana yang strategis lah intinya, kan yang lebih prioritas menurut pemerintah desa bersama masyarakat nanti dalam RPJMdes, bahwa yang prioritas ini. Kalau kriteria prioritas utama itu seperti apa? Misalkan contohnya misalkan MCK dulu, ataukah sarana pendidikan dulu, ataukah sarana ibadah, atau ya itu apa? kan dalam suatu RPJMdes nanti akan ditetapkan juga dalam musyawarah RKPDes yang dilaksanakan setiap tahun. Dan itu mungkin hal-hal yang terpenting di dalam RKPDes itu termasuk ada bidang pendidikan, ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, ada bidang pembinaan, ada bidang pemerintahan, dan juga penanggulangan bencana mendesak. Jadi di dalam kegiatan tersebut sudah tercover pendidikannya ada, terus lagi bidang pembangunannya ada, bidang pemberdayaan ada, bidang pembinaannya juga ada gitu. Cuman yang lebih prioritas gitu ya. Misalkan itu semua ada lah. Misalkan contoh bidang pendidikan, pembangunan TK misalkan, atau bidang honorarium guru ngaji, mungkin honorarium guru-guru TK dari pemerintah desa. Terus di bidang kesehatannya juga mungkin ada bidang kesehatan seperti pemberdayaan kader posyandu dan lain sebagainya. Dalam penyusunan RKPDes yang dilaksanakan setahun sekali oleh pemerintah desa bersama BPD, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya, tentunya ini di dalam penyusunan RKPDes itu ada skala prioritas. Nah, skala prioritas itu ditentukan berdasarkan hasil musyawarah di dalam musyawarah RKPDes tersebut. Dan bila mana ada usulan yang tidak tercover dalam skala prioritas, pemerintah desa akan melanjutkan usulan itu atau akan mengusulkan kembali kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat untuk dibiayai oleh anggaran APBN, APBD maupun ya anggaran dari pusat gitu. Intinya seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada program kepala desa nih, sebelum mencalonkan kan harus ada visi misi. Nah, apakah realisasi untuk visi misi tersebut, program-programnya itu dimasukkan ke RPJMdes atau bagaimana prosedurnya? Ya, program visi misi kepala desa tentunya yang dituangkan dalam RPJMdes itu memuat visi dan misi kepala desa. Tentunya hal-hal yang ingin kepala desa dilakukan itu sudah termuat dalam RPJMdes. Begitu. Kalau misalkan suatu program atau proyek yang sudah dilaksanakan, terus kemudian ada pendapat masyarakat, misalkan ini kurang maksimal gitu, bagaimana gitu cara penanggulangannya atau tanggapannya untuk menanggapi keluhan masyarakat seperti itu? Ya, baik. Mungkin kepada seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, terkait ada anggaran ataupun suatu kegiatan kurang maksimal dilaksanakan oleh pelaksana, hal itu tentunya mungkin prosedurnya sudah ditempuh atau belum, itu bisa dikoordinasikan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang ada di desa masing-masing. Jadi hal tersebut dikoordinasikan dulu bersama BPD. Gitu. Kalau sudut pandang untuk ketercapaian suatu program, itu kriteria yang baik itu seperti apa? Misalkan ketercapaiannya maksimal gitu untuk program-program yang ada di pedesaan. Untuk
maksimal program itu kan ada tertuang di dalam RPJMDes, dalam visi misi. Kalau dalam RPJMDes itu tercapai, itu luar biasa. Berarti berhasil lah. Istilah cita-citanya sudah berhasil. Karena di situ RPJMDes itulah katakan cita-cita desa atau cita-cita kepala desa itu sejauh mana keberhasilan desa yang akan dibawa selama 6 tahun ke depan begitu. Kalau ketercapaian dari secara umum, misalkan suatu desa itu ketercapaian programnya itu, contoh misalkan di Garut, nah ketercapaiannya itu sudah sampai mana gitu? Ya mungkin di sini ada kriteria desanya. Ya desa di dalam desa tentunya itu ada desa tertinggal, desa berkembang, cepat berkembang, desa maju maupun desa mandiri. Itu kalau kita melihat rata-rata di Kabupaten Garut itu desanya masih desa tahapan berkembang lah, seperti itu. Jadi desanya masih berkembang lah kalau tapi ada juga desa di Kabupaten Garut yang sudah yang sudah mandiri atau sudah cepat berkembang, atau juga ada desa yang sudah maju tentunya sudah ada begitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin penjelasannya cukup singkat, padat, dan sangat mungkin mengedukasi untuk masyarakat. Dan tentunya kami hadir untuk mengedukasi masyarakat di seluruh Nusantara. Baik, demikian mungkin video kita kali ini. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.